Ya alhamdulillah di hadha an-nahar al-mubarak ma zalna bi ni'matil imani wal islami hatta nastati'a an najlisa fi hadha al-makan al-mubarak ya. Al-an nahnu nadrus madza as-sarf ya. Katakan sorof itu adalah ilmu alat ya. Alat. Karena kalau kita berada di suatu tempat atau membuat suatu bumbu masakan, kalau nggak punya alat bisa nggak terjadi masakan itu? Nah, kesalahan dari seorang penuntut ilmu agama, ya, kesalahan dari seorang penuntut agama Islam belajar apa? Dia tidak mulai dengan nahwu dan shorof. Ya, banyak sekarang itu, banyak sekarang ketika mereka belajar agama langsung dibuka Qurannya, kemudian ditafsirkan sendiri. Oh ini maksudnya ya, oh ini, oh ini, oh ini. Buka hadis, set, oh ini, oh ini. Pasti tanya nahwu shorof, wa iyadzubillah, ya seperti itu. Kan masalah. Istilahnya itu kita pengen masak pakai resep resep Juna, tapi kita nggak punya alatnya kita nggak tahu, atau alatnya pun kita ini. Nah, belajar alat itu yang paling lama ya, belajar alat. Belajar alat itu minimal kalau kita bisa nahwu shorof itu berapa tahun, minimal 1 atau 2 tahun, dan itu pun full belajar nahwu atau shorofnya. Nah ini kita sepekan ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti maka udah dibilang yang mau nanti pas libur tapi minimal 5 orang ya. Kalau kurang dari itu anak nggak buka ya kelas itu mau libur. Iya, ilmu shorof itu sangat penting. Ilmu nahwu dan shorof itu adalah ilmu yang paling banyak ditinggalkan oleh santri di muka bumi ini, Indonesia. Di orang Indonesia yang paling banyak ditinggalkan ilmu apa? Ilmu nahwu dan shorof. Ya. Bahkan di pondok ada pondok di Tangerang dekat pondok Ana itu sampai tobat, muridnya itu pada tobat belajar nahwu shorof. Karena istilahnya kimianya, kalau orang umum itu belajar kimia kan, kimianya dalam ilmu agama itu apa? Ya nahwu shorof. Nahwu was shorof. Ya itu sangat sangat penting. Sama dan lo. Misalnya kita didengarkan apa? Wa kaffir 'anna sayyi'atina, wa kaffir 'anna sayyi'atina. Loh, kok dia mengkafirkan? Loh, gimana? Wa kaffir 'anna sayyi'atina. Nah, yang main itu di sana siapa? Yang main ilmu shorof. Gitu. Wa idzi batala Ibrahima rabbuhu, atau wa idzi batala Ibrahimu rabbahu. Yang main siapa di sana? Ilmu nahwu. Makanya kalau kita jurusan apapun tentang agama, kalau ilmu nahwu shorof kita itu pincang, itu pasti kesalahannya itu mungkin besar ya. Kesalahan kita dalam menafsirkan agama itu besar. Makanya santri Mahatapis Bukaka selesai ngapal Quran itu gerbang doang ya. Motivasi dikit. Gerbang pertama ya, gerbang pertama antum belajar agama. Ya, bukan apal Quran 30 juz ya merdeka langsung buat fatwa. Ini semuanya haram, ini haram, ini haram, ini haram. Lah enggak, itu masih kuncinya itu masih kuncinya. Belum ada pisaunya, ada garpunya, ada ini, yaitu ilmu alat itu. Bahannya apa ya? Al-Quran dan hadis bahannya. Kayak kita membuat roti. Buat roti kan kita ke ini dulu, ke dapur, pakai kuncinya. Habis kunci kita ngambil apa? Alatnya. Apa alatnya buat itu roti yang itu apa namanya? Yang buat gulung-gulung itu, apalah namanya? Pisau, apalagi garpu dan seterusnya. Garpu buat apa? Buat roti. Ya pokoknya bisa kalau ada yang macam-macam lempar pakai garpu. Bahan-bahannya apa? Yaitu tepung, apalagi telur. Yaitu Al-Quran dan hadis itu ya bumbunya itu. Al-Quran dan hadis itu sebagai bumbunya. Alatnya itu yaitu nahwu dan shorof. Kuncinya itu ngapal Quran. Gitu. Tapi kita sekarang tuh langsung belum dia punya alatnya, belum ada kuncinya langsung mana bumbunya itu, mana sini dirasain beracun, ternyata dimasukin cyanida gitu. Karena banyak sekarang set dalam agama itu langsung dia belajar. Jadi istilahnya itu sesat menyesatkan. Makanya kenapa dulu itu yang membunuh Sayyidina Ali? Siapa pembunuh Sayyidina Ali? Mana kasih tahu? Bukan, itu pembunuh Umar bin Khattab. Ya. Bang Muljam ya. Bukan Bang Muhram, Bang Muljam ya. Bang Muljam, anggap aja ada Bang Muljam namanya ya. Dia itu pembunuhnya itu siapa? Penghafal Quran. Pembunuhnya penghafal Quran. Tapi dia mentafsirkannya Sayyidina Dewi gitu. Sayyidina Dewi. Nah, makanya bingung karena zaman sekarang itu melihat orang yang kembali ke Al-Quran dan hadis tanpa pemahaman ulama. Itu gimana caranya itu loh. Gimana caranya kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah akan tetapi tanpa pemahaman para ulama.
tanpa pemahaman para ulama. Kayak seolah-olah itu bisa saya nyetir pesawat sendiri tanpa apa? Tanpa pilot. Gitu. Mana pesawat itu? Mana? Sini. Koplingnya mana itu? Ini. Nah, terus apa lagi? Starternya mana? Pesawat. Gitu. Seperti itu. Makanya Santi Mata Hafiz Bukaka harus bisa memahami ilmu alat. Dan ilmu alat ini sangat penting ketika antum menguasainya ketika depannya. Sangat penting ketika antum berdiskusi, berdebat, antum hebat ilmu alat, bisa orang disekat gitu. Misalnya dia berdalil ini, itu berasal dari fi'il apa itu. Terus itu nasab apa ropa, jer atau apa. Terus ini dalil alfiahnya apa. Dalilnya apa? Langsung maaf suhu. Ah itu. Langsung seperti itu. Itu banyak sekali anda lihat itu seperti itu. Santri zaman sekarang itu meninggalkan nahwu sorof itu. Nahwu sorof ditinggalkan ditinggalkan sekali. Bahkan ada yang belum dengar. Nah, itu masalahnya. Bahkan ada yang belum dengar namanya ilmu nahwu sorof. Padahal ilmu nahwu sorof itu ulama-ulama salaf dulu itu apa? Itu yang pertama dipelajari, ilmu alat. Ilmu alat yang pertama kali dipelajari. Pertama ngapal Quran, jelas, ngapal Quran. Itu belajar ilmu alat. Setelah ilmu belajar ilmu alat, baru dia belajar yang lain. Belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar hadis. Karena kalau kita nggak hebat ilmu alat atau nggak belajar ilmu alat, gimana cara kita bisa memahami Al-Quran dan hadis? Karena banyak yang seolah itu rancu kelihatannya. Pernah dengar di Al-Quran atau di hadis banyak kayak semacam model rancu. Tapi ini nggak rancu, akan tetapi kita belum memahami ilmu alatnya. Seperti itu. Sama dan wakaffir anna sayyi'atina. Dia mengkafirkan itu. Ternyata kafaro itu berasal dari apa? Kafaro yukaffiru takfiran. Apa artinya kafaro yukaffiru? Yaitu menghapuskan sayyi'atina. Loh, pun kafir tat. Nah, itu main itu sorop yang main gitu. Ini sebagai motivasi bagi antum untuk istilahnya itu setelah dari sini Al-Qur'an selesai belajar nahwu sorop. Nah, Ustaz, belajar nahwu sorof yang paling bagus di mana? Bisa juga di sini sebenarnya, tapi nahwu sorof itu harus apa? Full seharian itu. Misalnya ana belajar dulu nahwu sorof itu di ini ya, sering belajar tapi belajar paling fullnya itu 7 bulan. Itu dari pagi sampai isya. Dari pagi sampai isya. Kita belajar nahwu sorof aja, enggak ada lain, ini belajar nahwu sorof aja. Belajar ini habis itu nanti dites gini-gini seterusnya. Itu kalau belajar sekali sepekan ya perkenalan. Ya, perkenalan. Kalau belajar fullnya itu setiap hari itu belajar nahwu sorof itu berbulan-bulan, bukan sebulan 2 bulan. Karena rata-rata benar itu. Orang banyak yang ini meninggalkan ilmu nahwu sorof. Makanya kalau kita pengen mengetahui ustadz itu benar-benar ustadz, biasanya itu cek hebat nahwu sorofnya. Ya, nahwu sorof itu berarti ilmunya mendalam dalam memahami itu. Tapi kalau dia nggak tahu dari ilmu nahwu sorof itu biasanya langsung dibaca terjemah. Belajar tapi baca terjemah. Itu yang bisa fatal ya. Terjemah. Kenapa? Karena nanti pemahaman kita sesuai dengan yang menerjemahkan. Seperti itu. Karena ya, kalau yang menerjemahkannya orang Syiah, maka pemahaman kita orang Syiah nanti gitu. Kalau yang menerjemahkannya itu orang liberal, maka pemahaman kita liberal dalam memahami agama. Seperti itu urutannya. Ya. Ini sebagai motivasi antum untuk menghafal ya. Itu adalah jantung dari belajar agama itu. Nasoro yang suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansorun. Nah, itu yang 69 itu ya. 96. Itu adalah ilmu yang tidak boleh tidak seorang penuntut agama itu menghafalkannya. Bukunya mana tadi? Ya kan yang tadi itu ada di sini bukunya. Nanti kita yang penting perkenalan aja ya. Kalau antum pengen bisa full luar biasa itu Anda punya kenalan di Pare ya, di Kediri. Nah, dulu ngajar di sana kitab. Tapi kalau antum pengen belajar di sana juga bisa. Tapi bagi agenia ya, Anda dulu punya benar ini. Kebetulan apa kebenaran? Anda dulu ngajar itu di sana di Pare. 95% orang Sulawesi. Orang Enrekang. Terus tempatnya pondoknya Ustaz Nasiruddin Umar, tahu? Itu santri-santri pada di sana itu belajar. Sekarang mereka di Mesir semua. Nah, tiba-tiba ke sini ngajar orang Sulawesi lagi ya, alhamdulillah gitu ya. Seperti itu. Bang Wesi. Tapi anak nggak pernah dengar bilang ki apalagi itu yang ya mi ta ya. Di sini yang nggak dengar tuh mi taji ya. Mi taji. Ya. Ta itu kan kamu ya. Mi itu apa? Iya, ini bukan Oh ini Oh, ayo mi.
Ya pokoknya gitulah, kok belajar bahasa Sulawesi gitu ini jadinya. Ya, kemarin kita telah belajar tentang apa? Fi'il sulasi mujarrad. Itu 6 wazannya ya. Nah ini, kemudian yang fi'il sulasi mazid. Kita langsung lanjutkan saja ya, fi'il sulasi mazid. Kemarin tak kasih tahu ininya doang, gambar-gambarannya. Fi'il sulasi mazid. Penghapusnya mana? Sebenarnya yang sesi ini sebenarnya menghapus. Penghapusnya mana? Menghilang. Ya, fi'il sulasi mazid ya. Kemarin ada berapa wazannya fi'il sulasi mazid? 9 ya. Pertama adalah fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan nafahu wa mufa'illan uwadhaka mufa'alun fa'illatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Loh, kok panjang kali tak? Begitu. Ya, fi'il sulasi mazid. Lalu kita cari ininya. Oke. Ya, fa'ala yang kita pelajari pertama adalah fa'ala yufa'ilu. Mana dia ini? Bentar ya. Sulasi mazid dari huruf kemudian oke, entar dulu, jangan ke fa'ala dulu ya, kita ke af'ala. Af'ala. Yang pertama ya, sini. Af'ala. Yuf'ilu. Ilu. If'alan. Contohnya apa? Akroma. Yukrimu. Ikroman. Ya. Akhraja. Yukhriju. Ikhrojan ya. Nah, banyak pokoknya kita ada khola yudkhilu idkholan. Apalagi yang sering kedengeran? Azhaba yuzibu izhaban dan seterusnya. Di Al-Qur'an juga banyak yang wazan seperti ikroman, ikhrojan dan seterusnya. Ya. Nah, apa artinya Ustadz kalau akromana berat? Af'ala ini dia terdiri dari berapa? 4 ya, 4. Berarti tambahannya berapa? 1 huruf. Apa tambahannya? Huruf hamzah ya. Huruf hamzah tambahan dari af'ala yuf'ilu if'alan. Terus artinya gimana, Tat? Nah, di sini katakan ada beberapa artinya. Fi'il sulasi mendapatkan tambahan 1 huruf. Yang pertama fi'il sulasi ditambahkan hamzah di awalnya. Yaitu mempunyai arti pertama li ta'diyah. Ta'diyah. Ta'diyah itu artinya ada me-nya. Ada me. Contohnya rusak, bahasa Arabnya apa rusak? Pasada. Kalau merusak afsada. Gitu. Afsada yufsidu ifsa dan wa mufsa dan fahuwa mufsidun. Orang-orang yang merusak namanya mufsid. Nah, kalau merusak tuh afsada. Kalau masuk bahasa Arabnya apa? Masuk. Dakhola. Kalau memasukkan, masukkan adalah adkhola. Maka saya ingin kasih tahu, adkhilu anfusakum, masukkanlah diri kalian ilal musolla, ke musolla. Gitu. Apalagi keluar, banyak aja contohnya. Keluar, apa bahasa Arab keluar? Khoroja. Ya, mengeluarkan. Akhroja. Juga penting ketika kita berbicara. Saya mengeluarkan suara saya. Berarti apa? Akhrajtu sauti. Aku telah mengeluarkan suaraku. Ya, kalau film dorenya yaitu yukhriju. Akhraja yukhriju. Akhraja atau ukhriju sauti. Aku akan mengeluarkan suaraku.
Aku akan memasukkan santriku di pondok. Berarti apa? Udkhilu talibi ilal ma'had bukaka. Bukan apa adkhulu, tapi udkhilu. Aku memasukkan. Nah, yang berarti pertama artinya adalah lita'diyah. Apa tuh lita'diyah tadi itu? Ada me-nya ya. Lita'diyah. Ta'diyah. Nah, ini artinya ada me. Gampangnya. Teorinya panjang. Yang penting ini intinya adalah tambahan me. Nah, seperti itu. Apalagi contohnya? Afalaha artinya adalah untung. Aflaha menguntungkan. Ya. Apa di Al-Quran? Ada yang tahu? Ada aflahal mu'minun. Nah, terus apa lagi ya? Pokoknya yang masuk itu yang pil-pil yang berwazan af'ala. Ya, yang pertama adalah artinya lita'diyah. Afsada yufsidu artinya lah merusak. Lita'diyah, ain. Ini lita'diyah. Terlalu bagus tulisannya. Lita'diyah. Dia tulisin bahasa Indonesianya. Ta'diyah. Yang pertama tambahan me. Berarti menguap bahasa Arabnya apa? Tasa aba ya tasa. Santri saya pada menguap belajar sorok. Berarti tasa aba at-tullab li darsi as-saraf. Masih mendingan menguap dibanding tobat. Ya punya santri banyak yang tobat belajar sorok. Karena ilmu sorok sama nahwu itu wajib banyak hafalannya. Banyak hafalannya dan harus dianalisa, harus dimengerti. Maka di sana tepat banyak orang yang tobat belajar sorok. Kalau nggak belajar sorok gimana? Ya lucu jadinya nanti. Mau buat bahan makanan nggak punya alat gitu. Jadi kalau mau belajar yang ada uangnya minta sama orang tua ke Pare. Ya, kalau mau belajar sorok ya, di Pare. Pahit dong Tat. Iya, di Pare itu pahit. Bukan dua parenya ya, pare bukan. Pare Kediri. Gol. Ya nggak terlalu mahal sih. Kalau maksudnya kalau orang tua antum yang anak dulu SPP-nya sebulan itu 600. Ya mungkin sekarang 1 juta. Uang mukanya nggak ada. Nggak ada uang mukanya. Yang penting start saya mau belajar berapa bulan? 6 bulan. Oh berarti kali aja 6 kali 6. Oh 36 3.600.000. Oh iyo langsung belajar ke sana. Seperti itu, manfaatkan kalau antum orang kaya, manfaatkan uang orang tuanya. Loh, kejam kali tak memanfaatkan orang. Nggak apa-apa memanfaatkan uang orang tua demi apa? Demi kebaikan. Makanya Anas itu sering nggak setuju dulu ketika ada orang yang pengen mandiri tapi orang tuanya kaya. Orang tuanya kaya nih, nggak mau saya minta sama orang tua saya harus mandiri. Ya bagus. Tapi maksudnya mandiri itu apa? Nanti pada orang tua nanti buat beli cincin emas kan, manfaatkan itu uang orang tua untuk pendidikan. Karena pendidikan itu bukan merugikan ya, itu investasi. Pendidikan itu investasi. Saya juga sekarang pengen investasi belajar bahasa Inggris, tapi nggak tahu di mana belajarnya. Pare, ya bisa juga Pare, kampung Inggris ya. Tapi kan nggak ada waktu. Udah ya, pertama ta'diyah. Kedua artinya memasuki, kalau itu berkaitan dengan waktu. Yang kedua artinya adalah memasuki. Bisa pakai bahasa Arabnya lah ya, biar cepat ngerti. Artinya memasuki. Kalau berkaitan dengan waktu. Contohnya apa Ustaz? Asbaha. Apalagi amsa. Apalagi
adha. Adha, apalagi? Pokoknya yang berkaitan dengan waktu ini kan pagi. Berarti artinya apa berarti asbaha? Memasuki waktu pagi. Pagi. Kalau ini amsa berarti memasuki waktu sore. Adha memasuki waktu duha. Itu. Makanya kita sering berdoa apa? Asbahna wa asbahal mulki lillah. Kami telah memasuki waktu pagi. Amsayna, kami telah memasuki waktu sore dan seterusnya. Aslinya. Ya, sobah ya. Ya. Masaun. Ini ke isim ya, bukan ke fi'il. Kemudian duha berarti duha. Ya. Pokoknya intinya antum di sini tuh perkenalan ya ilmu sorof. Sehingga nanti nggak kaget ketika udah ini belajar sebenarnya. Ada pondok yang full menggunakan bahasa nahwu sorof yang terkenal biasa pondok-pondok NU ya, itu kayak Lirboyo, Peloso, Sidogi dan seterusnya. Tapi kenapa anak malas masuk ke sana, bahasa Jawa semua. Bahkan ada punya anak teman orang Singapura, dia punya anaknya itu sekolah di mana? Di Peloso. Setelah itu ketemu sama bapaknya, ngomong bahasa Jawa. Loh, beneran Pak, ini orang Singapura Pak? Iya, Jawanya itu nggak kayak bukan orang ini, orang asli Jawa, mendoknya sama, ini semuanya sama, bahasa ininya sama. Masya Allah, ini orang Singapura Pak, anaknya bener. Iya, anakku ini ya. Iyalah, anakku lah nih ya. Tapi bahasanya bahasa ini, bahasa Jawa. Gitu. Makanya sana tanya orang-orang sana, loh kenapa ya kalau pondok-pondok di Jawa ini rata-rata pakai bahasa Jawa. Ternyata bahasa Jawa, nggak tahu kalau bahasa Sulawesi, itu lebih banyak kosakatanya dibanding bahasa Indonesia. Karena kalau bahasa Indonesia itu baru kemarin diciptakan 1945. Kalau bahasa Jawa udah 900 1000 tahun yang lalu udah ada bahasa Jawa. Makanya kalau untuk pengen bisa bahasa Jawa, mondok di pondok Jawa. Mendoknya pun sama nanti, saya jamin ya, mendoknya pun sama. Saya belajar di Kediri, nggak bisa bahasa Jawa. Ya. Ngendi ya. Mana si Paras? Ngendi. Ngendi. Paras orang Jawa, Paras. Hah? Loh, kok Sulawesi Barat? Oh iya, ini orang Medan itu ya. Sekarang orang Jawa, tadi orang Medan loh. Oh iya ya. Iya, orang Jawa sekarang menguasai Medan. Dulu yang menguasai Medan itu orang mana? Orang Batak, sekarang orang Jawa yang menguasai Medan. Di Papua, yang menguasai Papua siapa? Orang Jawa. Jawa plus Bugis ya, plus Bugis dua itu. Tapi yang paling banyak tuh Jawa semua. Iya bener. Kenapa mereka begitu? Karena prinsipnya kayak orang Bugis kayaknya merantau juga ya. Orang Jawa itu di mana bumi dipijak di situ saya beranak. Orang Jawa maksudnya apa? Ini dia di Papua, dia tinggal di sana sampai dia mati, punya anak, punya ini buat keturunan, buat desa di sana. Langsung makanya ada kampung Jawa gitu kan. Di sini ada kampung Jawa. Banyak sih ya, kata Ustaz Fatih juga banyak sih kampung Jawa gitu. Kenapa sih orang Jawa gitu? Di mana bumi dipijak, di situ tempat beranak. Ya, mungkin Sulawesi Barat aja kampung Jawa itu si Paras ya. Bisa bahasa Jawa Paras? Oh, sikit ya. Iya, enggih. Apalagi orang Jogja itu, Masya Allah, suaranya itu lembut orang Jogja. Kalau Paras Jawanya mana? Oh, Jawa Timur. Di mana? Loh, aku nggak tahu. Sonorek ini kalau. Iya. Jadi yang paling salut itu Jawa itu Jawa mana? Yogyakarta, Solo, mana lagi itu? Boyolali. Tuh Jawanya itu asli itu.
Jawa yang lembut sekali. Sampean. Iya, Solo itu lembut gitu. Bahkan anak di Jakarta nggak pernah menemukan, saking toleransinya di Jawa Timur ya, anak nggak pernah menemukan namanya soto bab 1 di Jawa, meskipun di Jakarta meskipun banyak, tapi terpampang itu nggak ada. Di blacklist sama FPI nanti kan, di sana itu misalnya soto bab 1, nanti masuk soto bab 1. Nah, di Jakarta yang katanya kota besar, nggak pernah anak temukan namanya soto itu secara terpampang gede gitu. Kalau di Jawa dibuat dia ininya, templatenya, kemudian kayak gitu balihonya, dijual soto, kemudian sate, usus, bab 1, lengkap. Jadi nggak ada yang ini saling. Di sini mungkin seperti itu juga ada. Di bagian-bagian sana orang Kristen banyak ternyata. Itu gereja di situ. Katanya Enrekang juga, mana Enrekang ini? Banyak juga di situ. Sedikit ya. Enggak, maksudnya yang mayoritas Islam masih banyak di sana, yang Kristen-Kristennya. Iya, mereka pakai kristenisasi. Kalau kita pakai apa? Ayo, kalau mereka pakai kristenisasi, kita pakai islamisasi. Caranya gimana islamisasi? Kita saling salah-salahin aja. Itu kan, kita sibuk sama kelompok kita kalau orang Islam. Ente ini. Mereka udah apa? Bawa Indomie sama mie sedap. Daripada itu berantem masalah kunut, masuk aja ke sini. Nah, gitu dia kalau ini, akhirnya banyak yang masuk Kristen. Makanya harus diimbangi, ada islamisasi. Makanya islamisasi yang paling kental sekarang itu apa? Jamaah tabligh ya. Jamaah tabligh itu masalah islamisasi itu paling keren itu jamaah tabligh gitu. Nggak tahu gimana caranya preman bisa menjadi ini, jadi apa? Jadi ustaz. Anak di pondok dulu waktu di kampung, ini orang ini paling nakal sekampung ini, bapak ini. Kalau minum nggak sehari minum minuman keras, itu kayaknya bingung dia. Saking ininya ahli minumnya, maksudnya minum-minuman keras. Kemudian ahli ini semuanya. Pulang-pulang dari Jawa ke Lombok, loh, kok dia jadi merebut sekarang? Jadi merebut azan. Lah tanya-tanya ternyata yang ininya itu ini jamaah tabligh. Karena mereka tuh nggak bisa kita berdakwah seperti mereka. Mereka tuh bisa mengislamkan preman-preman. Kita tuh agak sulit. Karena kalau kita pakai dalil islamin preman, ini preman. Nah, dalil khamr itu haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton. Mati kita langsung. Dia enggak, sistemnya gimana? Sini bro, mereknya apa? Minum kerasnya. Oh, mereknya Henaken. Oh, masih Henaken masih bawah. Saya dulu itu pakai vodka. Oh gitu. Rasanya lebih enak kan mana? Oh ini lebih enak. Ini. Tapi setelah saya minum minuman itu kayaknya enak tapi agak ada hampanya dikit. Gitu. Kita ini aja lah ngopi-ngopi di masjid. Ngopi di masjid. Enggak diajak ke sholat, ngopi di masjid. Ngopi di masjid, habis ngopi di masjid, tak pijit lah. Nah, gini akhirnya bener sholat. Ya, habis itu gitu. Tidak semua apa yang benar itu kita sampaikan. Gitu. Preman, orang baru ini langsung di-jas. Ini kok begini, langsung murtad. Orang kayak kemarin itu siapa, anaknya Bung Karno, tahu anaknya Pak Soekarno, bukan, itu aja yang dia tahu. Anak Pak Karno banyak, Pak Guntur, kemudian siapa lagi ya, pokoknya 5 anak apal kemarin, anak apal. Yang paling tua itu Pak siapa lah, lupa saya namanya, adanya Pak Guntur Soekarno Putra, Bu Sukmawati, Ibu Megawati, pokoknya gitu, Ibu Sukma itu. Ibu Sukma kan nggak pernah belajar agama, tiba-tiba dia mengejek azan. Lebih hebatan suara apa katanya? Suara Iya, pokoknya dia bilang azan tuh begini-begini. Apa yang dilakukan umat Islam di demo-demo? Bahkan dibilang Bu Sukmawati dianggap Bu Suk. Hanya apa? Murtad dia. Jadi orang Hindu. Begitu. Jadi nggak sebagai itu dalam dakwah. Emang dia menghina azan ya, tanya dulu, emang ente tahu azan? Enggak tahu. Bisa ngaji enggak? Lu gimana? Dia kan nggak tahu apa-apa gitu. Seperti itu. Jadi caranya gimana? Ya seperti itu. Hanya murtad Ibu Sukma. Apa katanya? Lebih tenangan saya hidup jadi orang Hindu dibanding jadi orang Islam. Katanya. Kan wa'iyadzubillah jadinya. Seperti itu. Kenapa kalau di Islam tuh sibuk-sibuk saling membantai. Itu parahnya zaman kita sekarang ya. Semua kebenaran itu disampaikan di halayak umum. Itu menyebabkan terjadi kerancauan. Iya, kok panjang kali ceritanya. Ya itu yang
yang apa tadi af'ala yuf'ilu. Kemudian yang kedua wazan kedua fa'ala yuf'ilu ya. Udah ini ya. Fa'ala yuf'ilu. Oh, ini penghapus yang bagus itu. Af'ala yuf'ilu udah ya. Terus cerita nanti. Yang kedua adalah wazannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Contohnya apa? Fassara yufassiru. Apa masdarnya? Tafsiron. Saya itu Ustaz jurusan ilmu tafsir. Loh, tafsir itu apa? Ya ilmu tafsir nasib Al-Quran. Berasal dari kata apa? Orang tahu. Itu kan ngeri. Jurusan tafsir nggak tahu asal kata tafsir. Berasal dari kata apa? Fassara yufassiru tafsiron. Kaffara yukaffiru takfiron. Kabbara yukabbiru takbiron. Takbir katanya, takbir nggak tahu apa saat takbir. Iya ya. Fassara yufassiru tafsiran, kaffara yukaffiru takfiran, kabbara yukabbiru takbiran. Apalagi? Karrara yukarrir takriran. Tikror ya, takraran atau tikraran sama. Yang terkenal apa? Ini aja yang terkenal ya. Kabbara yukabbiru takbiran, kaffara yukaffiru takbiran. Jaffafa yujaffifu tajfifan. Ya, tinggal kerja senaga lagi. Jaffafa yujaffifu tajfifan. Apalagi? Laffafa yulaffifu talfifan, artinya melipat. Loh, artinya gimana Ustaz kalau yang kayak gitu, yang apa? Fa'ala yufa'ilu itu. Kesimpulannya kalau ini artinya adalah me-nya 2 kali. Me. Maksudnya apa tak jelasin. Misalnya, fassara yufassiru artinya apa? Nafsirkan. Kaffara yukaffiru kapirkan. Kabbara yukabbiru takbir berarti mentakbir ya, membesar-besarkan ya. Mana penghapusnya bisa? Membesar-besarkan ya. Membesar-besarkan. Siapa yang dibesar-besarkan? Allah gitu. Apalagi? Maksudnya meme itu ya, nah ada ini itu loh. Atau 2 kali gini ya. Menafsir-nafsirkan. Maksudnya kalau dia udah mengatakan fassartu, berarti dia tidak sekali, tapi berkali-kali ya. Berarti dia berkali-kali. Fassartu, aku telah menafsir-nafsirkan. Kassaro misalnya. Kassaro yukasiru taksiron. Artinya apa? Memecah-mecahkan. Qatala yuqatilu taktil, masih membunuh-bunuhkan. Al-gojo berarti. Apa kerjaan ente? Membunuh katanya. Loh, siapa yang dibunuh? Manusia. Kharaja yukhriju takhrij. Artinya apa? Mengeluarkan. Jadi khallala yukhallilu takhlil. Itu artinya apa? Menyela-nyelakan, takhlil. Enggak sekali dia nyelakan. Orang wudu kan sunnahnya apa? Menyela-nyelakan ininya. Berarti takhlil. Diginiin enggak sekali. Kenapa enggak sekali? Kata pakai khallala yukhallil. Itulah pentingnya ilmu sorof. Kita langsung bisa menafsirkan sesuatu dengan asal akar kata itu. Kenapa ente begini terus kan
Boleh sekali boleh, tapi sunnahnya berkali-kali. Kenapa? Pakai asal kata khallala yukhallilu, takhlil. Berarti menyela-nyelakan. Kalau menghafal-hafalkan, ya. Dan seterusnya. Apalagi yang dijadikan contoh. Lapapayu lapipu talpipan, melipat, lipat. Berarti dia lipat lagi. Apalagi yang ini? Tobbako yutobbiku tatbiqon. Berarti apa? Tatbiq berarti dia mempraktikkan. Jadi gak sekali dia mempraktikkan, tapi berkali. Masalah yumasilu tamsil, mencontoh-contohkan. Gak sekali dia nyontohin, berarti udah sampai puas dia nyontohin, gak bisa orangnya gitu. Nah itu. Khayyato yukhayyitu takhyit, menjahit-jahitkan. Orang menjahit ada gak sekali menjahit? Set, udah enggak. Pasti begini jadian. Nadzama yunazimu tanziman, menazom-nazomkan, merapih-rapihkan, mengatur-ngatur atau merapih-rapihkan, ya. Nadzama yunazimu tanziman, merapih-rapihkan. Goyyaro yugoyyiru tagyir, merubah-rubah. Harroka yuharriku, menggerak-gerakkan. Hawala yuhawilu, mengoper-operkan. Nah gitu. Hawil nih, maksudnya hawil oper, habis oper lagi gitu. Jangan oper dia aja sendiri yang megang bola gitu sampai gol. Tapi nggak apa-apa kalau kehebatan seperti Ronaldo, ya silahkan. Ya kalau Ronaldo apa? Dari pinggir lapangan bisa. Iya. Tapi kalau Messi dari kiper langsung. Iya, karena Messi itu bisa menggocek, pernah memecahkan rekor melawan Athletic Bilbao. Nah, itu bisa menggocek orang. Berapa yang digocek itu? 1, 2, 3, 4, 5, bisa 7. Digocek itu dari ini kan? Pernah nonton itunya? Dari pinggir, dari gelandangnya digocek itu sama Messi sampai gol. Kalau Ronaldo itu dari tengah doang, dari tengah. Iya. Ronaldo itu hebat karena ininya, kalau Ronaldo itu ya, Ronaldo itu hebat karena ininya, daya juangnya. Kalau Messi itu kuat, emang dari sononya. Gitu, ngerti nggak? Beda yang itu bedanya. Kalau Messi itu hebat itu emang dari sononya. Kalau Ronaldo itu dari apanya? Dari latihannya, dari ininya gitu. Buktinya Ronaldo sering ini main barbel-barbelan kan? Nah, berarti barbel-barbelan apa? Ya pokoknya dia sering main apa yang kuat-kuat itu, lari, gym dan seterusnya. Lalu Messi pernah lihat main gym Messi? Pernah cuma sekali 2. Ototnya pun yang enggak sekekar Ronaldo. Makanya dibilang Messi itu emang hebat itu dari sononya. Mungkin dulu dia ngidam ibunya, mungkin ngidamin bola atau gimana. Ya, jadi dari kecil dah Messi gini. Ronaldo kecilnya apa? Nyapu jalanan. Iya, nyapu jalanan sambil main begini. Nah, mungkin sampah-sampah ditendang-tendangin. Pokoknya gitu. Makanya ada orang yang hebat emang dari sononya, ada yang orang hebat itu dari apa? Dari usahanya. Ya, ada orang yang hebat dari dunia ada. Misalnya nih, dia itu udah tinggi main basket. Digini-giniin basketnya, masuk. Nah, ada orang dari kini kecilnya, dia berusaha biar dia tinggi, dia minum Hilo, dia minum ini biar tinggi. Itu berarti dari usahanya. Berarti mana yang lebih hebat di sana? Messi apa Ronaldo? Ya, semua harus mengakui emang Messi itu lebih hebat ya. Semua harus mengakui. Karena objektif. Objektif. Messi itu lebih hebat pada Ronaldo. Tapi dari daya juang Ronaldo itu jauh lebih hebat. Dari daya juang. Iya. Ini apa objektif ya. Messi itu lebih hebat pada Ronaldo dalam segala aspek. Iya. Ya, kembali ke sini ya. Berarti menghina-hinakan apa syaratnya? Menghina apa? Hazza'a yuhazzi'u, berarti menghina-hinakan. Siapa dia hina-hinakan? Ronaldo. Kemarin kan Ronaldo aja dipuji, sekarang direndahkan gitu. Ya. Sekali-kali lah Messi. Atau Muhammad Salah kemarin dia hebat. Muhammad Salah gara-gara Sergio Ramos itu mecahin ininya. Nggak tahu ketika semifinal Liga Champions Ramos yang mecahin ininya, itu nyebabin dia tuh gak imbang lari sampai sekarang. Itu Muhammad Salah.
Ya. Salah. 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 Nggak ada makhluk benar. Hah? Jadi seperti ini ya. Kalau ketemu di Al-Quran, ketemu di hadis, ketemu dimanapun, kalau asal katanya seperti fa'ala, pasar, kaparo, berarti ada ininya. Mengkafir-kafirkan, menafsir-nafsirkan, membesar-besarkan, dan seterusnya. Ya. Kemudian setelah itu, wazan ketiga adalah fa'ala. Ya. Farhauda. Ya, fa'ala. Udah nih ya. Tinggal kita hapus. Ini sangat penting. Oke, udah ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'ilun fa'il. Ketiga adalah wazan fa'ala. Yufa'ilu mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Contohnya qatala yuqatilu muqatalah. Muqatalah. Roja'a. Keberapa nih? Ketiga ya, benar. Roja'a yuraji'u muraja'ah. Muraja'ah. Kemarin yang dihafalkan, memeluk anaqo. Yu'aniqu. Terus mu'ah naqoh. Kotan. Apalagi tadi? Basoko saling bisa, basoko bisa. Basoko yubasiku mubah soko sodako yusodiku musodako, jarang kita dengar. Basoko yubasiku mubah soko. Nasaro yunasiru munasoroh bisa. Biasa di ini dia yang banyak di tentang ilmu ekonomi. Ilmu qobado. Qobado. Yuqabidu. Bidu. Muko. Bado. Dan seterusnya banyak pokoknya. Artinya apa nih Ustadz? Arti saling qatala yuqatilu muqatalah, saling bunuh. Orang yang saling bunuh namanya berperang. Makanya bahasa Arab berperang itu adalah qatala yuqatilu muqatalah alqah. Seperti itu ya. Jadi dia punya saling dua orang yang melakukan gitu. Kalau wazan fa'ala yufa'il itu qatala yuqatilu muqatalah. Raja'a yuraji'u muraja'ah, saling mengulang. Maksudnya apa? Antara Quran dengan dia. Dia mengulang-ulang Quran apa? Mengulang-ulang untuk pergi gitu. Qurannya pengen pergi, dia tetap pengen mengembalikan Quran itu. Maksudnya raja'a yuraji'u muraja'ah. Dia saling apa? Saling mengulang. Anaqo yu'aniku mu'anaqo. Unuk itu artinya apa? Leher. Saling meleherkan. Memeluk. Saling memeluk. Basoko yubasiku basoko, artinya saling meludah. Perang ludah itu kan. Perang ludah dimulai. Langsung perang ludah. Kalau yang kalau qobado yuqobidu, qobado itu artinya menggenggam. Saling genggam. Muqobado. Tapi ditafsirkan itu apa di sini? Barter. Saling memegangkan apa barang. Apa ti barter? Nuker barang dengan barang. Maksudnya saling genggamin barang dengan barang gitu. Anak udah saling memeluk. Pokoknya dia saling.
Apa lagi yang lain? Pokoknya dia saling. Sodako yusodiku musodako saling membenarkan. Doroba yudoribu mudorobah saling memukul. Hah? Wa'ada yuwa'idu saling menjanjikan. Sodako saling membenarkan. Benar dia, oh iya benar dia, saling benarin. Apa mana azalah? Memecat ya, berarti dia saling pecat. Ya, saling pecat itu. Ya itu, ini asal katanya saling ya, saling. Ilmu biru itu di Saroko yusaro iku musaroko artinya apa? Saling mencuri. Ya. Habis dia mencuri dicuri balik dia punyanya. Ya, itu. Pokoknya saling artinya ya. Apa? Gimana kalau? Ya tidak bisa. Gak bisa. Padahal gak bisa saling mencintai. Gak bisa juga dimasukkan ke sana. Gimana? Ahabbah gak bisa. Berarti cinta itu tidak saling, tapi dia menyatu. Jadi cinta itu saling menyatu, bukan saling apa? Cinta itu menyatu, bukan saling-salingan. Gitu. Berarti kalau dia saling mencintai, berarti kalau satunya udah bosan, berarti udah selesai. Pergi. Nah, kalau nyebut cinta udah pada seger. Ya, saling ya. Saling. Makanya dalam bank syariah itu mempunyai 4 akad. 4 akad pertama namanya mudorobah. Doroba yudoribu mudorobah. Syaroka yusyariku musyarokah. Syaroka, pernah dengar tuh? Syaroka yusyariku musyarokah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ujroh. Kemudian yang terakhir itu muqabadah. Nah, 4 akad di dalam bank syariah. Makanya orang-orang yang nggak tahu tentang bank syariah, tiba-tiba dia memponis itu yang pas greget itu. Bank syariah tetap haram. Kenapa? Sama-sama punya untung. Loh, emang bank itu nyari untung? Yang haram itu bank apa? Bank konvensional. Apa membedakan bank syariah dan bank konvensional? Ya syariah tahu. Nenek saya juga tahu itu syariah. Yang membedakannya apa? Akadnya. Benar-benar akad itu tadi, akad riba dan akad tidak riba. Syariah dengan maksudnya gini. Bedanya orang nikah dengan orang berzina apa? Bedanya orang berzina dan orang nikah apa? Akad. Selain itu sama. Sama. Kenapa nikah itu jadi halal, sedangkan zina itu jadi haram? Ayo, padahal sama lo perilakunya. Ayo, nggak usah dibayangin ya. Akad yang membedakannya adalah akad. Kalau nikah itu kenapa disunahkan nikah? Bahkan pahalanya saling sentuh aja, pahala itu bisa mengukurkan dosa. Akad, saya terima nikahnya, qabil tu nikah haha bimahri salasi dinarin halan. Gitu. Dengan zina apa? Apa akadnya zina? 5 menit 300.000. Nah, gitu. Jadi membedakannya hal dan haram. Seperti begitulah bank syariah dengan bank konvensional. Udah. Itulah yang membedakan bank konvensional dengan bank apa? Bank syariah. Kalau konvensional akadnya apa? Bank konvensional. Tak kasih ente ngutang ini bodo amat, pokoknya ente balikin segini persennya. Nah, itu. Fahri, pantesan apalanya ini Fahri. Ya. Misalnya bank syariah mengatakan apa? Bank konvensional mengatakan apa? Said mau minjem di bank konvensional. Bank katanya. Ya, siapa jadi adik ya dengan bank? Ya bang, mau minjem uang 200 juta. Oh ya udah nggak apa-apa nih, bunganya 5% ya. Bodo amat mau ente balikin nggak balikin, yang penting 200 juta berarti 2%. Berarti 220 juta balikannya nanti. Nah, 2% itulah riba. Kalau bank syariah nggak gitu cara akadnya. Akadnya gimana? Bank syariah. Nah, kenapa? Mau minjem 200 juta. Oh gitu. Terus mau buat apa? Ternak lele. Oh gitu ya, ternak lele. Ya udah gini aja. 200 juta tak kasih 200 juta. Nanti ente yang kelola, nanti keuntungan bagi 2. Gitu. Keuntungan bagi 2.
Itu disebut dengan musyarakah. Kalau beli barang Contohnya apa? Misalnya si Said datang, Said terus yang minjem bank ini, yang lain. Si Ubeb itu, Ubeb. Katanya apa si Ubeb? Bang, pengen beli mobil. Mobil apa? Mobil itu, mobil listrik. Alphard. Oh, si Alphard lah ya. Beli mobil Alphard katanya. Berapa harganya? 200 juta. Murah kali kata bangnya. Nah, terus gimana? Nah, si bank itulah yang membeli Alphard itu dulu. Si bank itulah yang membeli Alphard itu. Dibeli dulu si Alphard sama si bank. Harganya 200 juta di sana. Dijuallah kepada si Ubeb dengan harga lebih dari 200 juta. Pertanyaannya itu riba apa jual beli? bukan jual beli. Nah, begitulah akad dari bank syariah. Itu apalagi contohnya bank. Nah, kok ente keras banget ngomongnya. Udah, Bang. Saya pengen minjem uang berapa? 300 juta. Buat apa? Buat kontrakan. Kontrakan di Jakarta itu 1 bulan itu bisa 1 juta harga orang kalau nyewa. Gini aja, tak sewakan itu kepada ente. Disewakan, si bank itu nyewain kepada siapa? Si Muhrom. Dia buat kontrakan, tapi yang buat tuh bank yang buat kontrakan itu, bank syariah. Tapi dengan akad apa? Sewa. Makanya nanti Muhrom tetap setiap tahun itu memberikan kepada bank syariah itu uang. Setiap tahun sewanya, seperti itu. Makanya disebut dengan akad. Tapi sama-sama mencari keuntungan, Ustadz. Berarti dia memahami riba itu nyari untung. Berarti semua orang jual beli itu pada haram semua. Jadi riba semua itu. Pedagang-pedagang pasar tuh haram semua jual beli. Jadi itu. Makanya anak agak kesel itu sama ustadz-ustadz yang nggak tahu tentang masalah bank syariah. Dia bilang bank syariah dengan bank konvensional itu sama aja. Sama-sama apa? Nyari untung. Lah emang bank itu yang tujuannya nyari untung. Kalau nggak nyari untung ya bukan bank. Namanya apa? Kotak amal. Kotak amal namanya kalau nggak nyari untung. Iya, itu kotak amal tuh. Nggak ada nyari untung di sana. Gitu. Kalau biaya penjamin nikah nggak dikasih sama bank syariah. Bank syariah nggak dikasih. Misalnya nih, nggak ada akadnya di sana masalahnya. Nah, dan itu banyak sekarang zaman sekarang. Nggak tahu bagian Sulawesi mungkin 11-12 lah ya sama Lombok ya. Mungkin lebih serem lagi Sulawesi karena ada panennya. Banyak di Lombok itu nggak tahu di sini ya. Mereka nikah tapi dengan apa? Ngutang ke bank. Wa'yadzubillah itu. Ngutang di bank buat nikah. Banyak itu di Lombok itu. Maharnya gede, tempatnya mewah. Ternyata hasil ngutang. Ya nggak tahu apa di sana aja yang murah maharnya itu pada ngutang. Apa kabarnya Sulawesi itu loh pertanyaannya? Enggak. Banyak itu. Jadi seolah-olah itu apa? Dia mencari kebahagiaan dengan mengorbankan kebahagiaan yang lain. Karena setelah nikah pasti dia akan pusing. Karena kemarin itu ada di Lombok itu bunuh diri. Gara-gara dia udah terlilit utang. Dan pembunuh nomor satu di Indonesia bunuh diri itu rata-rata korban apa? Judol. Makanya wa'yadzubillah judol itu. Apa judol itu? Judi. Itu pembunuh nomor 1 rakyat Indonesia sekarang itu. Judol itu, judi online. Sama apa? Pinjol. Nah, itu. 2 itu pembunuh nomor 1 rakyat Indonesia itu pinjol, kalau nggak pinjol judol. Tapi yang paling ojol malah itu paling baik. Kenapa judol pembunuh nomor 1 di Indonesia itu? Karena benar nggak tahu gimana nikotinnya judol itu bisa orang jual sawah ya. Jual ini. Karena kalau mereka udah nggak punya uang dia nyuri. Kalau nggak bisa nyuri dia bisa membunuh. Bahkan yang ada di Maluku Utara itu yang sekarang lagi tren, dia membunuh temennya gara-gara nggak dikasih minjem buat judol. Pinjam duitnya bang, nggak dikasih. Lah kan dia buat judol, ngapain sih orang minjem buat judol kan? Dibunuh ini temannya itu, dan teman dekatnya dibunuh. Habis itu semua rekeningnya diambil buat judol. Ya, pas dia ketangkap nyantai-nyantai aja, senyum-senyum gitu. Karena zaman sekarang kejahatan yang masuk akal rata-rata terjadi oleh orang yang judol. Cek aja semuanya sekarang. Sekarang itu kejahatan yang nggak masuk akal. Kalau dulu kejahatannya apa? Membunuh gara-gara emosi. Itu mas zaman dulu katanya. Ente membunuh gimana? Emosi. Allah. Kalau sekarang ya. Ente kenapa ini membunuh orang? Gara-gara dia ini menghina saya. Itu zaman dulu. Sekarang enggak. Ada ini semua aneh semua. Kemarin banget ini lagi rame sekarang itu di Mojokerto, Jawa Timur Paras. Itu dia punya wa'yazubillah kekasih pacar. Kekasihnya ini cuma ini doang,
nggak ngasih dia kunci kontrakan. Nggak ngasih kunci kontrakan, apa terjadi? Dia sembunyi-sembunyi, habis itu dia bacok itu, ceweknya itu dibacok di sini mati, habis mati dia apain? Dicincang. Tulangnya dipisahkan dengan badan. Nah, sampai polisi yang menanganinya itu emosi. Polisi yang menangani itu emosi dengar kata-kata pelakunya itu. Apa ujung-ujungnya apa? Judul. Dia pengen merampas ini ya, uang yang ada di kontrakan di kosannya itu buat judul. Di ini bayangin tulangnya disayat-sayat, tulangnya diambil. Terus ininya dagingnya itu dimasak buat menghilangkan jejak. Dimasak untuk menghilangkan jejak. Itu padahal gak ada yang masuk akal sekarang seperti itu. Maka jangan pernah berteman sama orang-orang judul. Kalau ada orang misalnya, siapa ente ahli judul, jauhin gitu. Gak mungkin juga dia bilang saya ahli judul gitu. Judul. Bahkan ada di Jakarta temu, nyantai aja dia main itu, main apa namanya? Siapa itu dewa apa namanya? Zeus. Tahu aja itu Paras tuh. Tahu dari mana Paras? Zeus gitu. Iya, Zeus. Ya benar, sampai sekarang pengajian, siapa pengajian apa? Ustaz Abdul Somad, iklannya apa? Zeus. Wa yauzubillah itu ya. Karena udah algoritmanya seperti itu, algoritmanya seperti itu. Kita dengar ceramah, banyak ini iklannya Pak. Judul. Bahkan ininya komentarnya judul semua. Cek aja antum sekarang itu, karena udah judul ini udah merasuki sampai ke akar-akar. Hanya salah satu mencegahnya dengan ilmu kita. Banyak nggak ustadz yang judul? Ya nggak ada ustadz yang judul. Cuma ada juga teman-teman ustadz satu dia minjem uang, terus itu nggak hilang orangnya. Ya. Makanya pelari yang paling hebat di dunia ini adalah siapa? Penghutang. Kenapa? Pas ditagih dia lari. Nah, itu yang paling sulit dilawan itu pelari. Pelari yang paling sulit dilawan itu adalah apa? Yang penghutang. Penghutang itu kenapa? Habis itu udah hilang dia. Paling sulit dicari itu penghutang. Ada aja ininya, tekniknya. Seperti itu ya. Sedikit-sedikit penjelasannya, yang penting masuk ya. Masuk, kita jelasin, habis itu tak susupin sedikit-sedikit ilmu yang lain, biar antum nggak tidur, capek ya. Nggak nyanyi, tak bosen anda nyanyi ya. 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 Udah. Ya, udah jam 2 ini, jam 2 ini. Ya, jadi ada 3 ya tadi itu apa fi'il sulasi muazzid. Pertama adalah af'ala yuf'ilu if'alan, ada me-nya. Fa'ala yuf'ilu artinya me plus 2 kali ya. Iya. Kemudian terakhir adalah fa'ala yufa'ilu mufa'alah, artinya sah. Berarti kalau saling menolong artinya apa? Nasara yunasir, munasara. Musa'adah ya. Sa'ada yusa'idu musa'adah, saling menolong. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada pertanyaan enggak ada kan? Alhamdulillah. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada Nasara yansuru